Al-Quddus Maha Suci, terpuji enggak? Terpuji. Al-Aziz Maha Perkasa, terpuji enggak? Terpuji, selesai. Tapi kalau Al-Makir Al-Fa'al tidak jelas pujiannya, tidak langsung secara langsung. Dari sini nama-nama Allah harus memberi pujian secara langsung. Ini kaidah pertama, bisa kita sarikan bahwasanya untuk menentukan nama Allah harus memenuhi 3 persyaratan. Syarat pertama harus datang dalam Al-Quran dan sunnah. Karena nama-nama Allah, Allah yang kasih. Tidak boleh kita bikin nama-nama sendiri. Al-Ab, Al-Illatul Ula, Al-Aqil, tidak boleh. Syarat yang kedua bisa digunakan untuk berdoa. Doa ada berapa tadi Ibu? 2. Doa al-mas'alah sama doaul ibadah. Yang ketiga, dia harus maknanya indah secara langsung, penunjukan keindahan secara langsung, tidak mengandung makna yang tidak baik atau makna yang buruk. Ini kaidah pertama. Taib. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Kaidah kedua. Kaidah kedua. Nama-nama Allah jumlah nama Allah tidak terbatas. Jumlah nama Allah tidak terbatas. Jumlah nama Allah tidak terbatas. Sebagian orang menyangka nama Allah cuma 99, padahal tidak. Ya, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menguasainya maka masuk surga. Sebagian orang menyangka 99 ini adalah pembatas, tidak, tapi ini adalah bukan batasan, perhatikan, bukan batasan, tapi menunjukkan spesial. Seperti saya mengatakan, saya punya 2 anak yang hafal Quran. Apakah berarti anak saya cuma 2? Enggak, mungkin saya punya anak yang lain. Tapi yang hafal Quran cuma 2 orang. Seperti saya mengatakan, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama, siapa yang mau saya mau surga. Bukan berarti nama cuma 99. Tapi ini 99 nama spesial, hendaknya diperhatikan lebih dalam karena sebab masuk surga. Tapi Allah punya nama-nama yang lain. Allah tidak membani untuk seluruh nama, tapi Allah khususkan 99 ini yang mungkin sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal nama Allah lebih banyak daripada itu. Ya, fahamin maksudnya? Ya, jadi bukan batasan tapi menunjukkan spesial, sehingga penting untuk dipahami, dihayati dan diamalkan, dihayati dan diamalkan. Bisa jadi 99 ini makna yang paling global, makna yang paling dalam, atau yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi ini nama-nama yang paling penting, nama-nama yang sangat urgen atau sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan di dunia sehari-hari. Adapun dalil bahwasanya nama Allah lebih daripada 99 banyak, ya. Pertama, dalil-dalilnya 3 dalil. Dalil-dalilnya
Pertama dalam hadis doa penolak kesedihan. Dalam doa penolak kesedihan, kata Nabi tadi, as'aluka bikulli ismin walak. Kata Nabi, aku mohon kepada engkau dengan semua namamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut, yang nama-nama tersebut kau turunkan di Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan ada nama-nama yang kau ajarkan kepada nabimu. Jadi nama-nama di Al-Quran ada di sunnah, faham? Ada aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Nabi mengatakan nama-nama Allah itu ada yang di Al-Quran. Anzaltahu fi kitabik, yang di Al-Quran. Kemudian kata Nabi lagi, aw allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada seorang dari hambamu, yaitu yang lewat Nabi. Yang Nabi diajarkan. Berarti dalam hadis kan? Nabi diajarkan berarti dalam apa? Dalam hadis. Kemudian kata Nabi SAW, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Nama-nama yang kau simpan dalam ilmu gaibmu, yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu, yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang Nabi tidak tahu dan bukan di Al-Quran. Berarti ada nama yang bukan di Al-Quran dan Nabi juga tidak tahu. Berarti nama Allah tidak terbatas, yang di Al-Quran pun hadis. Ada nama-nama yang Allah simpan. Yang Allah simpan berarti bukan di Al-Quran, bukan juga di hadis. Paham Ibu? Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang syafaatul uzma, ketika nanti di hari kiamat Nabi diajari nama-nama baru. Ajari nama-nama baru. Jadi kata Nabi SAW, dia cerita, Rasulullah SAW cerita nanti hari kiamat ketika syafaatul uzma, ketika orang-orang minta syafaat kepada Nabi Adam menolak, kepada Nabi Nuh menolak, kepada Nabi Ibrahim menolak, kepada Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak, sampai kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma yaftahullahu alayya," kemudian Allah ajarkan kepadaku min mahamidihi, tentang pujian-pujian kepada Allah, wa husni tsana'i alaihi, dan sanjungan kepada Allah, syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, yang Allah tidak pernah ajarkan kepada seorang sebelumku. Jadi Nabi baru tahu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la uhsina hal'an, sekarang saya belum tahu. Nanti hari kiamat Nabi diajari nama-nama baru. Berarti Nabi sekarang tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi belum menguasai seluruh nama Allah. Karena nama Allah yang baru Allah ajarkan ketika hari kiamat. Faham ya Ibu sisi pendalilannya? Berarti nama Allah tidak terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Demikian juga dalam hadis yang dalil yang ketiga, ketika sholat malam Nabi berdoa, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Kata Nabi, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Yang maknanya, ya Allah, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian kepadamu. Perhatikan, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian bagimu. Aku tidak mampu menguasai seluruh pujian bagimu. Engkau sebagaimana engkau yang memujimu, yang bisa menguasai hanyalah engkau. Anta kama asnaita ala nafsik. Artinya yang menguasai cuma dirimu sendiri. Berarti Nabi tidak bisa. Kalau Nabi menguasai seluruh nama Allah, Nabi akan bisa memuji Allah dengan seluruh nama-namanya. Tetapi ternyata Nabi tidak mampu menguasai seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Ibu? Anta kama asnaita ala nafsik, yaitu engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Anta
Kama asnaita ala nafsik, mananya engkau yang bisa muji dirimu sendiri. Berarti ada nama-nama Allah yang kita tidak, yang Nabi tidak kuasai. Taib, kemudian dalil yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama Allah bukan cuma 99. Dalil yang keempat, ternyata setelah dikumpul, ternyata setelah dicek ada 150 nama dalam Al-Quran maupun Sunnah. 150 dalam Al-Quran ada 150 nama, kurang lebih 150 nama, menunjukkan lebih daripada 99. 150 nama. Paham Ibu? Ternyata setelah dicek dalam Al-Quran dan Sunnah ada berapa? 150 nama. Ini sudah 150 nama. Jadi bukan cuma 99. Setelah dicek Al-Quran dan Sunnah, dicek, dikumpulin, ternyata ada 150 nama. Ini yang ada aja 150 nama. Bagaimana lagi yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya? 150 nama. Dalam Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dan hadis. Dan hadis. 150 nama. Kurang lebih 150 nama dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga menunjukkan bahwa nama Allah bukan cuma 99. Nah, 99 itu cuma nama spesial. Dari situ khilaf di antara 150 nama ini, mana yang 99 khilaf di kalangan para ulama. Mereka sepakat pada 89, mereka khilaf pada 10. Jadi di 150 ini siapa, mana nama-nama yang dipilih untuk menjadi 99 nama yang hendaknya diberi perhatian lebih spesifik. Yang hendaknya diberi perhatian lebih spesifik, ternyata mereka sepakat pada berapa? 89. Dari 50 dan 89 sepakat semua ulama inilah termasuk 99 nama, adapun 10-nya ada khilaf di kalangan mereka. Tetapi mereka berusaha mencari 99 nama tersebut. Intinya nama Allah lebih daripada 99. Ini agar apa faedahnya kita membahas ini? Agar kita tahu bahwasanya Allah itu maha indah, lebih daripada yang kita bayangkan. Yang kita tahu namanya saja 150 ini udah luar biasa sifat-sifat Allah. Ternyata sifat-sifat Allah lebih daripada itu. Itu faedahnya. Faedahnya apa? Agar kita tahu kita tidak mampu untuk memuji Allah. Bahwasanya Tuhan kita itu jauh lebih indah daripada yang tidak bisa sampai akal kita. Sedangkan yang 99 nama atau 150 nama yang kita pelajari saja sudah menunjukkan bagaimana indahnya Allah. Bagaimana lagi yang lebih yang tidak kita ketahui. Paham, Ikhwan? Ikhwan paham terus. Akhwat. Ibu paham enggak? Insyaallah ya. Lihat aja nanti ujiannya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan kaidah berikutnya. Perlu diketahui ada hadis disebutkan gini, walillahi lillahi tis'atun wa tis'una asman. Allah punya 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menguasainya masuk surga, yaitu disebutkan 99, tapi itu hadisnya dhaif. Semua hadis yang menunjukkan 99 nama itu hadisnya dhaif. Yang sahih cuma sampai pada lafal Allah punya 99 nama. Yang khusus spesial. Adapun perinciannya semua datang dalam sanad yang lemah. Makanya para ulama khilaf tentang 99 nama tersebut, tapi mereka sepakat pada angka berapa? 89. Baik. Paham sampai sini, Ibu? Kita masuk pada kaidah ketiga.
Atau saya jelaskan tadi, saya ulangi. Jadi nama Allah kita tegaskan aja biar biar masuk ujian. Nama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah kurang lebih berapa tadi? 150 nama. Dari 150 nama dicari berapa? 99 apa? Nama spesial. Para ulama sepakat pada 89. Para ulama sepakat pada 89 nama. Adapun penentuan 10-nya ada khilaf. Adapun penentuan 10 sisanya ada perselisihan. Paham? Sampai sini, Ibu. Baik, kita lanjut. Kaidah keberapa sekarang? Ketiga. Kaidah ketiga. Setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Karena Allah tidak memiliki nama tersebut kecuali mengandung sifat. Misalnya Ar-Rahim, nama Allah Maha Penyayang, berarti Allah punya sifat rahmat. Pasti Allah punya sifat rahmat, ya. Sifat. Dan nama-nama Allah, jadi misalnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini apa namanya? Maha apa? Maha penyayang. Berarti Allah mengandung sifat rahmat, sifat Ar-Rahmat, sifat sayang. Sifat sayang. Karena Allah tidak dikatakan Maha Penyayang kecuali memiliki sifat menyayang. Ini udah jelas. Berarti setiap nama pasti mengandung apa sih? Sifat. Dari sini di antara bantahan orang yang mengatakan sifat Allah cuma 7 misalnya atau 8. Kita bilang nama Allah banyak. Gimana dibatasi nama Allah, sifat Allah cuma 7. Padahal setiap nama pasti mengandung sifat. Enggak mungkin sifat Allah cuma 7. Sifat Allah banyak. Semakin banyak sifat Allah semakin terpuji enggak? Sebenarnya mereka hanya membatasi nama Allah sifat Allah cuma berapa? 7. Yaitu al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, al-hayat, as-sama' wal basar wal kalam. Mereka bilang sifat Allah cuma 7. Ilmu, kekuasaan atau kudrah, iradah kehendak, kehidupan, maha hidup, terus mendengar, melihat, berbicara. Cuma 7. Ada tambah 1 idrak yaitu menguasai. Yang benar nama Allah, setiap nama Allah mengandung apa sih? Sifat. Karena nama Allah sangat banyak, bahkan lebih daripada yang kita ketahui, maka sifat-sifat Allah sangat banyak. Sifat kesempurnaan. Setiap sifat pasti sempurna. Mengandung sifat yang sifat tersebut sempurna. Sempurna. Makanya dalam terjemahan kita tambah maha. Karenanya dalam terjemahan kita tambah maha. Untuk membedakan, kita tambah maha. Untuk membedakan dengan sifat makhluk. Untuk membedakan sifat makhluk. Contoh dalam Al-Quran, sifat mendengar dan melihat bagi makhluk dan sifat mendengar dan melihat bagi manusia. Sifat contoh, ini ayat di sinilah. Contoh. Sifat mendengar, dan melihat. Pertama, bagi Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, bagi makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, faja'alnahu sami'an basira. Perhatikan. Kata Allah, kami jadikan manusia tersebut mendengar dan melihat. Kami jadikan manusia tersebut mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Berarti manusia bisa mendengar, bisa melihat enggak? Bisa. Ternyata Allah, ini yang saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Ini Quran surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran tentang Allah, bagi Allah ayatnya sama, sami'an basiran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu sami'an basira. Perhatikan. Wa kana Allahu sami'an basira, surat An-Nisa ayat 58. 134. Quran surat An-Nisa 134. Lihat juga dalam surat ayat 58, sama, sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Wa kana Allah sami'an basira. Allah, sungguhnya Allah itu apa? Mendengar dan apa? Dan melihat. Berarti sama dong dengan manusia. Benar, maknanya sama. Tetapi kita untuk bedakan, kita tambah sini maha. Karena meskipun Allah mendengar dan melihat seperti manusia, tapi dua hal yang berbeda. Perhatikan sini, contoh untuk membedakan ya. Misalnya melihat. Allah makhluk. Bedanya apa? Kalau makhluk penglihatannya terbatas. Allah tanpa batas. Makhluk terbatas banyak. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa lihat. Kalau di balik tembok nggak bisa lihat. Terlalu kecil nggak bisa lihat. Terlalu jauh nggak bisa lihat. Nempel di mata juga nggak bisa lihat. Terbatas. Kemudian juga didahului dari tidak bisa lihat. Didahului dari tidak bisa lihat. Bayi tidak langsung bisa apa? Lihat. Kemudian nanti melemah. Lama-lama pakai kacamata. Lama-lama silinder. Lihat istrinya jadi dua. Ya nggak? Silinder bisa lihat dua nggak? Jadi dua. Sudah dua tuh. Tahu-tahu jadi dua kamu. Karena mata melemah. Jadi sama-sama melihat, tetapi melihat Allah berbeda. Mendengar juga demikian ya, berbeda. Ini contoh tentang melihat Allah, melihat makhluk sama-sama maknanya. Jadi setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Dan setiap sifat pasti sempurna. Makanya kita tambah maha. Apa faedahnya kita tahu kaidah ketiga ini? Bahwasanya kita tahu sifat Allah sangat banyak. Faedah, karena nama Allah tidak terbatas 99, tidak terbatas 99, berarti juga demikian juga sifat Allah. Paham enggak? Demikian juga sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Kemudian semakin banyak sifat, Allah semakin terpuji enggak? Sifat Allah semakin agung. Satu aja sudah bikin agung, apalagi banyak. Ini faedahnya. Faham?
Kita lanjut ya. Kita lanjut kaidah ke berapa? Kaidah ke 4. Kaidah keempat. 4. Nama Allah, nama-nama Allah, al-asma, al-husna, al-asmaul husna itu a'lamun wa awsaf ya. Sebagai fungsinya sebagai nama, maka disebut dengan a'lamun. A'lamun. Dan fungsinya sebagai penunjuk sifat, dan awsaf. Fungsinya sebagai penunjuk sifat. Sebagai penunjuk sifat. Sudah kita bahas tadi kan, setiap nama mengandung apa? Sifat. Baik. Maka jika ditinjau dari nama, berdasarkan tinjauan ini, tinjauan sebagai nama, sebagai nama-nama, maka semua nama menunjukkan kepada Allah. Maka semua nama menunjukkan pada satu zat. Semua nama menunjukkan pada satu zat. Siapa? Kepada satu zat, yaitu Allah. Makanya disebut dengan asma'ullah, kalau ditinjau dari alam dia mutaradifah, disebut istilahnya mutaradifah. Mutaradifah itu bahasa Arab artinya sinonim. Sinonim. Maknanya sama. Saya contoh ya. Allahu sama dengan Al-Ghafur. Enggak usah gitu. Al-Ghafur sama dengan At-Tawwab, Maha Pemberi Taubat, sama dengan Al-Qawi, sama dengan apa lagi? Misalnya Ar-Rahim, karena semuanya sama dengan Allah. Paham? Jadi kalau ditinjau dari nama tidak ada bedanya. Al-Ghafur, At-Tawwab semuanya menunjukkan kepada siapa? Allah. Ini namanya berarti semua nama sinonim. Sinonim dari tinjauan sebagai fungsinya sebagai nama. Karena kita bilang Ar-Rahim bukan zat yang lain. Ya Ar-Rahim, ya Al-Ghafur, semuanya maksudnya adalah Allah. Maka ditinjau dari penamaan, semua nama Allah sinonim. Paham? Ini kaidah, ini kenapa untuk bantah orang-orang Mu'tazilah. Adapun fungsinya sebagai penunjuk sifat, maka ditinjau berdasarkan tinjauan ini. Maka nama Allah satu berbeda dengan yang lainnya. Setiap nama Allah berbeda dengan nama yang lain. Kenapa berbeda dengan nama yang lain? Karena sifatnya beda-beda. Faham? Yang lain. Faham Ibu? Maka kita bilang Al-Ghafur tidak sama dengan At-Tawwab. At-Tawwab juga tidak sama dengan Al-Qawi. Al-Qawi juga tidak sama dengan Ar-Rahim. Kenapa tidak sama? Karena Al-Ghafur mengandung makna Al-Maghfirah. Sifat apa? Al-Maghfirah. At-Tawwab maksudnya qabulut taubah. Qabulut taubah, menerima taubat. Al-Qawi mengandung sifat apa? Al-Quwat, kekuatan. Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmat. Dan Al-Maghfirah tidak sama dengan menerima taubat, tidak sama dengan kekuatan, tidak sama dengan kasih sayang. Beda dengan ini, kalau ini sama semua. Yang sebelah kiri ini sama semua karena menunjukkan kepada zat yang sama, yaitu siapa? Allah. Adapun yang ini beda semua karena setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Paham? Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan setiap nama Allah tidak mengandung sifat.
Mu'tazilah mengatakan setiap nama Allah tidak mengandung sifat, makanya setiap nama Allah semuanya sama, sama-sama kepada Allah, tidak ada mengandung sifat. Nah, kita bantah dengan kaidah yang ini bahwasanya jika ditinjau dari sifat, nama Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Sudah Ibu? Kayaknya sudah ya. Nanti ujian semakin berat. Bapak-bapak sih kuat aja, Ibu yang belum tuh kuat. Yang penting paham dulu ya. Kalau Mu'tazilah perhatikan faedah Mu'tazilah faedah Mu'tazilah menolak sifat Allah. Kenapa? Maksudnya panjang. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Sehingga menurut mereka nama Allah semuanya sinonim. Semuanya sinonim karena kosong dari sifat. Karena kosong dari sifat. Jadi nama Allah hanya sekedar nama. Karena tidak mengandung sifat, ya Ar-Rahim ya Ghafur sama saja semuanya Allah. Adapun kalau Ahlus Sunnah hendak tinjauan apa dulu? Kalau tinjauan nama sinonim, tapi kalau tinjauan sifat berbeda satu nama dengan nama yang lainnya. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita bertemu di